Oke. Nanti kalau udah selesai bisa tulis di Jamboard ya, biar saya pantau ya untuk matematikanya ya. Aku lupa formula gimana ya? Bagaimana? Formula gravitasi ini kan G besar kali R M kali. Oh gitu, iya bisa. Jadi ini konsepnya gini nih, ya. Kan ada dua buah bola gitu ya. Agak apa jadi kita buat bahasa bendanya kayak gini. Nah, ini kan dia punya gaya tarik menarik ya kan. Nah, supaya kita tentukan letak benda ketiga. Anggap ini benda pertama, ini benda kedua. Nah, benda ketiganya harus terletak di tengah-tengah. Ya kan? Yang ketiganya di sini. Nah, supaya letak benda ketiga yang ini bermasa 4.500 nih harus diletakkan agar gaya gravitasinya yang dialami 0. Jadi tiga-tiga di antara ini. Itu. Antara ini sama ini. Ya. Nah, gimana? Berarti kan yang dirasakan oleh benda ketiga ini gayanya gravitasinya 0 kan? Yang dirasakan benda ketiga. Karena ini ditarik benda tiga ini ditarik benda satu, benda tiga ini ditarik benda dua juga. Begitu konsepnya. Ya, berarti ini berlaku rumus seperti ini. Kalau ada seperti ini, ya berlaku rumus sigma F13 itu sama dengan sigma F32. Ya, jadi gaya gravitasi, yes, gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda 13 itu sama dengan gaya gravitasi yang dirasakan benda 32. Kenapa? Biar kalau dia tarik menarik, ya kan? Tarik menarik nih, ini sama kuat. Sehingga ini nanti 3 ini rasanya 0 di sini. Tidak ada apa-apa. Kan ya? Bisa dipahami sejauh ini? Ya. Ya, coba kerjain dulu. Nanti kalau bingung tanya lagi aja ya.
Jamboard boleh kirim nggak? Apa? Jamboard. Oh, Jamboardnya udah saya kirimkan lewat chatnya. Coba cek. Kirim lagi. Oh ya. Ini udah editednya sih. Sudah? Formula gravitasi kayak mana? Apa? Formula gravitasi aku lupa. Rumusnya. Oke. Rumusnya kan ini untuk mencari F-nya itu kan dia G M1 M3 per R kan? R13 kuadrat. Sama dengan G M1 M2 per R32 kuadrat. Kan gitu. M3 M2 ya, sorry. Kelihatan ya yang saya cek, yang tulis ya.
Kamu tulis di Jamboard nggak? Jamboardnya kosong. Ya, bisa ditulis itu. Nih, aku sedang nyoret-nyoret, kelihatan? Coba kerjaan di sana. Buat coret-coretnya di sana aja. Yang G besar namanya apa ya? Konstan apa? Apa? Yang G besar konstan apa? Konstanta gravitasi. Kemarin udah nulis belum? Kamu belum nulis ya? Ini. Udah nggak sih? Setahu saya sudah. Coba deh buka-buka lagi bukunya. Oke, coba saya kasih gambaran dulu ya. Coba kamu lihat di sini. Jamboard, saya juga tulis di Jamboard. Kan? Coba terus ini deh. Ini kan ada 2 buah ya. Kita anggap ini mungkin belum pernah kamu kerjain, jadi nggak apa-apa, kita coba bareng-bareng. Ini kita anggap benda 1. Ini kita anggap benda 2. Ini ada benda 3 nih. Nah, secara jarak, ini benda 1 sama benda 2 itu berapa tadi jaraknya? Berapa? Jarak benda 1 sama benda kedua. Jonathan? Jarak benda 1 sama benda kedua berapa? Jaraknya benda 1 sama 2 kan? 10 meter. Ya benar, 10 meter ya. Oke. Oh, di sini. Nah, ini kan berarti jaraknya 10 meter dong. Ya. Nah, terus ini tiba-tiba kita masukin benda 3 di tengah-tengahnya. Oke. Bisa nggak kita buat permisalan benda 1 ke benda ketiga ini kita misalkan X aja. Untuk jarak benda 1 ke benda 3. Buat permisalan. Bisa? Ya. Bisa ya? Nah, otomatis untuk jarak benda 3 ke benda 2 berapa? Berapa? Benda 3 ke benda 2? 10 minus X. Ya, 10 minus X. Benar. Nah, kan sesuai dengan tadi, dia bilang kalau misalnya yang dirasakan benda 3 ini supaya 0, ya, itu otomatis ya sigma F gravitasi benda 1 ke 3 itu harus sama dengan sigma F dari benda 3 ke 2, gitu kan? Nah, sekarang rumusnya untuk tadi kan dapat tuh. Nah, rumus ini nih. Berdasarkan rumus yang besar ini, GM1 M2 per R kuadrat, berarti kita dapat di sini G besar
dikali M1 dikali dengan M3, ya kan? Karena ini interaksinya M1 sama M3 dibagi dengan R kuadrat. R-nya apa? Jarak antara benda 1 dan benda 3. Apa jaraknya? Jarak benda 1 ke benda 3 apa, Jonathan, di lambangan tadi? Jonathan? X. X kuadrat. Bisa nangkap sejauh ini? Bisa dipahami? Ya. Oke. Sekarang yang sebelahnya, coba kamu buat dengan rumus yang sama. Berarti G dikali dengan G dikali dengan berapa? Kayak gimana? 6/2. G kali M3 kali M2 dibagi dengan 10 berapa? minus X. 10 minus X-nya berapa? Harus diapain? Kuadrat. Oke, gini ya, dikuadratin. Nah, berdasarkan rumus ini loh, ya, M1 M2 per R kuadrat. Maka dapat ini. Sudah? Sekarang ada yang bisa kita eliminasi nggak? Biar nggak kita nyari-nyari semuanya. Gitu. Ada yang bisa kita eliminasi? Ada yang bisa kita coret, bahasanya boleh juga. Ada? Bersama. Ada yang bisa kita eliminasi atau kita coret? X. Belum tentu. Selain itu apa? G. G, ya benar sekali. Makanya bisa coret. Ada lagi nggak selain dari G? X. X-nya nanti nggak bisa. Karena X-nya salah satunya X kuadrat, satunya belum tentu X kuadrat. Nggak bisa, belum bisa. Apa yang sama? Coba. M1. Enggak, salah. M3. M3. Nah, jadi itu fungsinya fisika, itu menyederhanakan rumus. Jadi inilah sebenarnya rumusnya. Tinggal M1 per X kuadrat sama dengan M2 per 10 kurang X kuadrat. Nah, yang ditanya tuh apa dari soal yang ini tadi? Yang ditanya apa? Kamu tahu nggak yang ditanya apa? Dari soal ini. Apa yang diketahui udah tahu nih, M1, M2-nya udah tahu ya. Diketahuinya udah tahu ya. Terserah mau M1-nya yang 3.600, mau M1-nya 900, itu terserah. Oke, jaraknya tadi, R-nya tadi atau ininya 10 udah dapat kan? Tuh. M3-nya beratnya ini 4.500. Yang ditanya apa? Yang ditanya nomor apa? Tanya gravitasi. Kok di gravitasi? Apa? Jarak. Coba baca soal. Ya, jarak. Jarak apa? Jarak benda 3. Ya, jarak benda 3 di antara kedua-duanya. Gitu. Jadi ketika kamu baca soal, yang kamu ketahuin itu udah dapat ya. Pak, kalau yang diketahuin kamu udah dapat belum? Udah tahu semua belum yang diketahui? Jaraknya belum tahu. X. Ya, berarti yang ditanya X-nya. Nah, makanya aku misalin ke X. Nah, sekarang fokus kamu sekarang kan cari X ini berapa. Berdasarkan dari teorema ini. Yuk, silakan. Jadi itu nggak ada tuh. Kamu nggak perlu lagi memasukkan nilai G yang sebesar ini tuh nggak perlu. Tuh. Yang sebelumnya 11 ini nggak usah. Karena udah dicoret. Silakan dicari. M1 dikali 10 minus X kuadrat. Nah, 10 minus X kuadrat itu tuh dijabarkan dulu. 10 minus X kuadrat itu dijabarkan dulu. 100 minus X kuadrat. Nggak bisa gitu.
Ini persamaan kuadrat. Tahu konsep dari persamaan kuadrat? Tidak. 10 kurang X ini kuadrat. Ini kan sama dengan 10 kurang X kali 10 kurang X kan? 100 tambah X kuadrat. Nah, ini itu caranya nggak bisa begitu. Kita harus mengkalikan setiapnya seperti ini. 10 kali 10 dulu. Kemudian 10 ini dikali dengan min X. Kemudian yang sebelahnya lagi, min X kali 10. Lalu min X kali min X. Begitu dia cara ininya. Coba dicari dulu. Udah dapat? 10, ayo kita kerjain bareng-bareng. 10 kali 10 berapa? 100. Oke, 100. 10 kali min X berapa? Min 10X. Oke. Min X kali 10 berapa? Min 10X. Oke. Lalu min X kali min X berapa? Plus X kuadrat. Jadi kalau udah kita sudah 100 dikurang berapa? Min 10X kurang 10X jadinya? Min 20X tambah X kuadrat. X kuadrat. Nah, ini dia bentuk dari 10 kurang X kuadrat itu. Jadi bukan 100 tambah X kuadrat, udah beda. Paham ya? Nah, sekarang baru masukin ke sini.
Boleh balik lagi ke pertanyaannya nggak, Kak? Hah? Boleh balik lagi ke slide sebelumnya.
Pasti dikerjain Jonathan. Tinggal 5 ke kanan. Ya, gimana? 35 ke kanan. 5 meter ke kanan. 35. 3,5. Oke. Coba dari ini. Ini tadi aku taruh di atas aja ya. 100 kurang 20x tambah x kuadratnya taruh di atas aja. Coba dikerjain bareng-bareng. Oke, dari persamaan ini kan berarti M1 dikali dengan
M1 dikali dengan 100 kurang, kali silang ya, dengan ini ya. M1 kali 100 kurang 20 tambah X kuadrat. Sama dengan M2. M2-nya, M2 dikali X kuadrat, gitu kan. Kalau M1-nya kamu yang mana kamu buat? M1-nya? Yang 3600 atau yang 900? 3600. Oke, kamu M1-nya 3600 ya. Yang M2-nya 900. Bisa nggak kita buat M1-nya ini 3600? Pak. 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 Oke, dari sini kalau 900 bagi 3600 nih, ini bisa jadi berapa, Jonathan? Berapa? Coba lihat di slide-nya udah bisa kelihatan. Ya. Ini kan bisa kita sederhanakan kan, 3600 sama 900 itu kalau kita bagi, sama-sama bagi berapa? 100. Kalau bagi 100 berarti ini berapa? Di sini 6. 36. Kalau sebelahnya? 1. Oh, 900 bagi 100, 1. 900 bagi 100, 1, Jonathan. 909. Fokus ya. Terus ini 36 sama 9 masih bisa sederhana lagi nggak? Hah? 36 sama 9 masih bisa sederhana lagi nggak? Oh, ya. Nah, dibagi dengan berapa? 9. Nah, kalau dibagi dengan 9 berapa? 4 sama 1. Nah, gitu. Ini dia yang diharapkan. Jadi kalau nanti ada yang besar angkanya, kamu sederhanakan dulu. Jadi kalau kita tulis seperti ini, 4 dikali 100 kurang 20x tambah x kuadrat sama dengan x kuadrat kan? Karena ini 1. Itu. Paham sejauh ini? Ya. Apa? Ya. Oke, ntar. Soalnya sering masuk ya. Sering masuk dalam persamaan gravitasi. Jadi kamu harus jeli. Udah, dari sini tadi kita buat sini ya. 4 kali 100 kurang 20x tambah x kuadrat dengan x kuadrat. Nah, sekarang kita empatnya kita masukin ke dalam. Empatnya kita kalikan ke dalam. Kita kalikan ke sini, kita kalikan ke sini, kita kalikan ke sini. Jadinya gimana? 4 kali 100? 4 kali 100 berapa?
400. 4 kali min 20. 80x. Min 80x. 4 kali x kuadrat. Berapa? 4x kuadrat. Udah. Sama dengan x kuadrat. Selanjutnya ada yang sama nggak variabelnya? Kelihatan nggak? Yang sama yang mana? Yang x kuadrat ya. Jonathan bisa lebih interaktif lagi agar soal-soal ini tuh bisa kamu kerjain. Ya. X Jadi gue ini bisa 400. disilangin. X Apa? kuadratnya saya silangin kan? X kuadratnya saya silangin. Disilangin maksudnya kayak gimana? Dihilangin. Nggak bisa dong. Dia bukan perkalian. Dalam penambahan itu nggak bisa. Nggak bisa. Dalam penambahan. Kecuali yang saya tadi bilang. Nih kan. Nih. Kenapa di sini bisa saya coret 3.600 sama 900-nya? Karena ini faktor yang masih dikali. Kalau di dalamnya itu nggak bisa. Gitu. Karena dia faktor penambahan atau penjumlahan itu nggak bisa. Kalau misalnya kita dalam matematika itu harus adil, Jonathan. Kalau ini memang kamu mau hilangkan, ininya juga harus harus dibagi dengan x kuadrat. Kalau kita bagi, ini jadinya 80 per x, yang ini jadinya 400 per x kuadrat. Sama aja jadinya. Beda halnya kalau cuma gini doang. Nah, ini baru bisa dicoret. Sedangkan ini kawannya ada ikut. Ini masuk ke persamaan kuadrat nanti. Paham ya? Oke, sekarang kalau gitu berarti gini, kalau ada ini kita harus samakan. Samakan artinya kurang 80x ditambah 4x kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan 0. X kuadratnya kita pindahkan ke sebelah. Ya. Jadi kadang kita mau pindahkan sebelah. Jadi ada lagi nggak yang bisa kita sederhanakan? Ada 400 kurang 80x ditambah 4 kurang 3, 4 kurang 1 berapa? 3. Jadi 3. Nah ini bentuk sederhananya. 3x kuadrat sama dengan 0. Apakah berhenti di sini saja? Tidak. Ya. Justru tidak. Enggak berhenti di sini. Ini masuk ke dalam persamaan kuadrat. Kayak gini ya. Kalau kita urutkan ya 3x kuadrat 3x kuadrat kurang 80x tambah 400 sama dengan 0. Kamu udah pernah belajar persamaan kuadrat di dalam matematika? Udah pernah belajar persamaan kuadrat dalam matematika? Apa udah pernah belajar persamaan kuadrat? Belum. Oke, jadi ini materi baru. Berarti untuk ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah pemfaktoran. Cara faktor. Terus yang kedua adalah cara faktor, yang kedua adalah cara rumus ABC. Karena ini di depannya 3, enaknya sebenarnya cara faktor. Tapi kalau x kuadrat aja. Tapi ini ada konstanta depannya, yaitu 3. Jadi enakan menggunakan rumus ABC. Di mana x12 rumusnya itu sama dengan min B plus min B kuadrat kurang 4AC
akarnya per 2A. Apa itu yang A, apa itu B, apa yang C? Konstanta depan X-nya. Ini A, ini B, ini C. Itu. Berarti dengan demikian, min B, berarti min 80. Berarti kan, coba kamu list. A-nya berapa, Jonathan? A-nya berapa? A-nya 3x kuadrat. Persamaan kuadrat. Ya, A-nya 3. Yang depannya aja, konstanta depannya aja. B-nya? B-nya 80. Ya, B-nya min 80. Hati-hati dalam untuk rumus yang seperti ini. Oke, besok kita bahas banyakin soal ini. Karena kemungkinan kamu belum paham banget ini. Jadi B ini adalah ngikutin dia. Ini A, ini B, ini C. Nah, B itu min 80. Plus minus harus diperhitungkan. C-nya berapa? 400. 400. Oke, kalau gitu min B berarti min berapa? Min dari B-nya berapa? Min 400. Oh, B-nya min 400, benar sekali. Coba dilihat lagi ya. Itu min bracketnya 400. Hah? Kan B, di dalam B. bracket. Ya min B min 400. Coba dilihat lagi ya. Silakan dilihat kembali. 80. Min 80. Oke. Plus min B kuadrat berarti gimana tuh? B kuadratnya berarti 80 min 80 kuadrat. min 80 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali satu lagi 400. 400. Oke, good. Dibagi dengan 6. bagi dengan 2 kali 3 alias 6 ya. Nah, sekarang min 80. Berarti berapa tuh? Min 80. Berarti 80 positif. 10. Nah, untuk nilai X-nya yang diambil nanti itu adalah X yang positif. Berarti 80 tambah. Ya, tidak X-nya negatif. Karena X-nya ada 2 sebenarnya kemungkinan nilainya. Ada X negatif sama X positif. Tapi yang kita ambil adalah X yang positif. Nah, maka 80 plus akarnya 80 kuadrat sama dengan min 80 kuadrat. Kalau min 80 kuadrat 64 6400 dikurang 4 kali 3 12 12 kali 400 4800. Oke, 4800 4800 terus dibagi dengan 6 ya. Nih, sekarang 6400 kurang 4800 itu berapa sih? Berapa? 6400 kurang 4800. 1600. 1600. Oke. Kalau dengan demikian 80 ditambah akar 1600 dibagi 6. Akar 1600 berapa ya? Akar 1000.
40. Benar, berarti 80 ditambah 60 40 ya, dibagi 40. 6. Berarti 80 tambah 40 bagi 6 berapa? 20. Ya. 80 tambah 40 20. 80 tambah 40 120 dibagi 6 tebu. 20 bagi 6 berarti 20. 20 meter berarti X-nya ya. Apakah mungkin X-nya 20 meter? Apakah ada yang salah analisa deh? Oke. Bentar. Karena X-nya 20 meter itu nggak mungkin ya. Kadang kan X-nya aja jaraknya 10 meter. Ya. Coba sekarang berarti kita tadi trialnya M1-nya 3600. Coba M1-nya yang 900. Gimana? Terus yang M2-nya 3600. Coba ya. Aku coba sendiri dengan cara yang sama aku cobanya. Apakah nanti dapat yang sama? Berarti kan dia tadi kalau ini persamaannya kan ini 4 ya, berarti 4-nya di sini. Oke. Berarti dia 100 dikurang 20x ditambah x kuadrat sama dengan 4x kuadrat. Kan kebalik ya tadi. Nah, jadi ini sama dengan 100 dikurang 20x ditambah x kuadrat kurang 4x kuadrat sama dengan 0. Berarti 100 dikurang 20x dikurang 3x kuadrat sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 3x kuadrat min 3x kuadrat kurang 20x dikurang ditambah 100. A-nya min 3, B-nya adalah min 20, C-nya adalah 100. Berarti dengan cara yang sama, min B berarti min 20. 1,2-nya. Berarti min 20 alias min 20 plus min akar B kuadratnya adalah 400. Berarti min 20 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 100. Ya. 4 kali min 3. 4 kali min 3 kali 100 per 2 kali min 3. Ya gitu ya. Berarti min 20 min jadinya adalah plus ya. 20 tambah kurang akar 400 ditambah 4 kali 3 12 kali 1200 per min 6. Berarti 20 tambah akar 1600 per 6. Berarti min 6 ya. 20 ditambah 40 sama dengan min 6. Berarti min 10 meter. Kok nggak dapat juga ya? Kita turun sudah dapat 3. Oke. Nah, berarti ini caranya udah benar ya, Jonathan ya. Cara kita udah benar. Cuman kemungkinan soalnya salah adalah bukan 4.500. Kemungkinan adalah di sini harus lebih kecil lagi. Ataupun jaraknya harus lebih besar lagi. Karena kan ini nih, gravitasi dia tuh nggak seimbang gitu. Kalau saya analisa soalnya, ya, soalnya bisa dapat dengan cara M1, M3, itu kan M3, M2 itu sama rumusnya ini juga. Gitu. Nah, ya. Nah, dia tuh sama rumus ini juga dia. Ya. Coba aku liatin satu soal deh yang hampir mirip begini. Kebetulan nggak sama dia.
Bentar ya. Aku share screen yang ini ya. Jadi cara nyarinya itu sama kayak gini dia. Cuman ini nggak tahu kenapa soalnya nggak mendukung dan juga masih belum jelas. Yang kita nggak dapat apa-apa. Nggak mungkin hasilnya min 10. Nih. Ya. Nah, caranya sama kayak gini tadi. Sama kan? Agar benda ketiga, nih ya. Dua benda bermassa 8M dan 18M berpisah sejauh D. Nah, benda ketiga terletak di antara benda pertama dan kedua. Sama kayak soal yang tadi. Tentukan letak benda ketiga agar tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi benda tersebut. Nah, ini yang tadi itu sudah diketahui yang D-nya itu udah ketahui 10 meter. Sedangkan ini dia baru tahu D aja. Maka yang seperti aku bilang, letak benda ketiga tuh akan dipengaruhi oleh benda kedua. Ya, jadi simak F-nya 0. Ya kan, berarti F32 itu sama dengan F31. Ya. Sama seperti yang bilang tadi, F31 sama dengan F32. Nah, rumusnya sama kan? Nah, caranya sama, pakai D kurang X kuadrat juga. Nah, nanti dia akan ketemu. Begitu. Ya, dia akan ketemu kalau misalnya dikuadratin. Ya. Nah, coba kita pakai cara yang ini dia bilang kan, dia diakarin tuh, diakarin kan. X kuadratnya diakarin. Coba kita sampai M1-nya. Aku tulis jamur ya. M1-nya tadi 3600. Ini 900. Ini anggap X kuadrat. Ini 10 kurang X kuadrat. Kita akarin yang di atas berarti dia 60 per X. Yang ini 30 per 10 kurang X. Intinya 60 kali 10 kurang X sama dengan 30X. 600 kurang 60X sama dengan 30X. Berarti 600 bagi 900X. Nah, 90X. Berarti X sama dengan 600 bagi 90 berapa? 600 bagi 90 berapa? Hah? 600 bagi 90. Kenapa? 600 bagi 90 berapa? 600 bagi 90 berapa? 6,666. Nah, berarti 6,7 jawabannya yang A. Baru ketemu nih caranya. Cara ininya. Penyelesaiannya itu dia kalau ini dia diakarkan. Karena kalau kita kali silang seperti tadi gitu. Bisa jadi kesalahan ini ya, kesalahan matematikanya juga tadi. Oke, saya perjelas di sini. Coba lihat di sini ya. Saya stop share ini. Nah, caranya kayak gini Jonathan dia. Kelihatan ya? Aman? Coba kita aplikatifkan ke yang tadi ya. Nah, cara dia itu coba kita aplikatifkan ke sini. Kita ambil persamaan yang ini. M1 per X kuadrat, M2 per 10 kurang X kuadrat. Itu ya. M1 per X kuadrat sama dengan M2 per 10 kurang X kuadrat. Nah, M1-nya tadi kamu anggap 3600 bisa ya. Per X kuadrat. Ini sama dengan M2-nya 900 per 10 kurang X kuadrat. Nah, sekarang ini kita sama-sama kita akarkan. Kiri dan kanannya. Kalau kita akarkan 3600 itu akarnya berapa, Jonathan? Akar 3600 berapa? Jonathan? Udah lagi ngitung. Akar 3600.
60. 60. Oke. Berarti 60. Kalau gitu akar X kuadrat berapa? X. Nah, X 60 per X gitu kan. Dan sebelahnya lagi akar 900 berapa? Akar 900 berapa? 64. Akar 900 berapa? 30. 30. Nah, kalau 10X kuadrat itu diakarkan jadi berapa? 10 kurang X kuadrat itu kalau kita akarkan berapa? 10 kurang X. Ya, 10 kurang X. Nah, dari sini kita sekarang tinggal kita kali silang kan? Kan 60 dikali 10 kurang X, 30 kali X. Nah, sekarang 60 kali 10 berapa? Kalau kita masukin ke dalam. Kita kalikan ke dalam. 60 kali 10. 60 kali 10. 60 kali 10. 600. Ya kan kita kalikan ke dalam. 600. 60 kurang X, 60 kali X, sorry. 60X. 60X sama dengan 30X. Nah, sekarang 60X-nya kita taruh sebelah ya. Berarti dia 600 per sama dengan 60X tambah 30X. Jadinya berapa tuh? 600 dibagi dengan 600 sama dengan X. 60X. 600. Ah? Hah? 600 sama dengan Aku nggak salah presentasinya, San. 90X. Kalau ditanya X-nya berapa? Layarnya nggak kelihatan. Layarnya nggak kelihatan? Nggak. Udah aku share ini nggak kelihatan? Di layarmu nggak ada? Halo, aman? Presentation di Google Meet-nya kan ada presentation nggak kelihatan. Kenapa presentation-nya? Nggak ada apa-apa. Kosong. Ini saya kelihatan jelas malam ya. Nggak tahu kenapa. Internetnya atau gimana ya. Aku bisa lewat ini aja lah, lewat Jamboard aja. Karena tadi 600. Kan 600 ya, coba lihat di Jamboard sama dengan 60X ditambah 30X. Berarti 600 sama dengan 90X. 90X ya. Berarti X sama dengan 60 per 9. X sama dengan ya 600 per 9 kan? 600 per 90 ya. Sama dengan berapa tuh? Sama dengan 20 per 30. 20 per 3. iya, 20 per 3 itu sama dengan berapa? Kalau sudah yang pecahannya. Hah? 20 per 3 itu sama dengan berapa? Ya, alias 6,7 ya. Ada nggak di soal 6,7 tadi?
Ada kayaknya. Ya. Ada ya. Ini beneran presentation aku nggak muncul di kamu tahu. Enggak. Aduh, gimana ya? Aku stop sharing lagi. Sekarang aku coba share lagi. Juga nih, kenapa nggak bisa? Sekarang udah kelihatan? Udah? Jonathan udah? Masih belum? Kata Google Meet-nya connection is paused due to internet. Ya kayaknya ini gara-gara ini deh, internetnya deh. Nggak apa-apa deh, aku coba share ke ini aja. Ke apa tuh? Ke Oke, aku coba lihat di ini aja ya. Di Jamboard. Nah, di situ kan di Jamboard itu ada 6,77 sebelah kiri benda pertama. Nah, ya kan? Dan benar, sebenarnya A dan B itu benar semua sih. Ya. Nah, soal-soalnya lagi-lagi bikin rancu. Jelas-jelas kan 1 dan 3 itu kan kita lambangkan dengan X kan tadi. 3 dan 2 kan kita lambangkan 10 dengan kurang X kan, kita misalkan. Nah, otomatis yang X ini kan sebelah kiri benda pertama, sebelah kiri benda pertama, sebelah kiri benda kedua, sebelah kiri benda kedua, ya benar semua. 6,7 sebelah kiri benda pertama atau 3,3 sebelah kiri benda kedua. A dan B benar dong berarti jawabannya. Jonathan? Ya. Nah, itu dia. Jawabannya tuh gitu nanti untuk soal seperti ini. Ada yang mau tanya kan dari soal? Tidak. Besok ini soal seperti ini mau digencarkan lagi?